Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga protokol kesehatan, jaga aman dan imun ya. Baiklah, anak-anak kelas 10, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang dua macam konsep reaksi redoks ya. Reaksi redoks kalau kalian masih ingat, redoks itu adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Pada saat itu, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang reaksi redoks yang berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen ya, dan kalian sudah memberikan contohnya serta berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Dan kalian pun pada minggu sebelumnya sudah memberikan contohnya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ya, jadi mungkin kalau ada yang tanya kenapa sih kok ada bermacam-macam teori tentang reaksi redoks seperti ini, itu ceritanya begini. Jadi awalnya seorang ilmuwan itu hanya menentukan reaksi redoks itu berdasarkan eh, pengikatan dan pelepasan oksigen saja. Tetapi karena tidak semua reaksi itu melibatkan oksigen, ya, kayak misalkan reaksi asam basa, itu kan tidak melibatkan oksigen. Maka bagaimana caranya suatu reaksi itu disebut apakah termasuk reduksi ataukah oksidasi? Maka akhirnya disempurnakan oleh ilmuwan lain. Ya, ilmuwan lain akhirnya memberikan teori tentang reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Karena hampir semua reaksi itu pasti akan melibatkan elektron dalam reaksinya. Tapi ternyata teori yang kedua ini belum sepenuhnya sempurna. Akhirnya disempurnakan oleh reaksi redoks yang berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Karena hampir semua atom itu punya bilangan oksidasi, ya. Oke. Sekarang karena kita tadi menentukan reaksi redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, saya perkenalkan dulu dengan yang namanya bilangan oksidasi dari suatu atom ya. Kita belum ke konsepnya, tapi kalian saya kenalkan dulu dengan bilangan oksidasi suatu atom ya. Ini perlu ilmu juga. Jadi kalau kalian bisa menentukan bilangan oksidasi suatu atom, baru minggu depan saya akan berikan pembahasan bagaimana reaksi redoks yang berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Oke, perhatikan baik-baik. Ini ada beberapa aturan untuk menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Yang pertama, atom H itu adalah hidrogen ya, itu punya bilangan oksidasi umumnya adalah plus 1. Ya. Plusnya ini ditulis. Kemudian yang kedua, atom-atom golongan 1A. Kalau kalian masih ingat dengan tabel periodik, ya, di tabel periodik itu kan ada golongan-golongan. Nah, untuk golongan 1A itu ada atom apa saja? Li, Na, K, Rb, sebenarnya ada Cs, ada Fr ya, tapi saya tulis sampai Rb saja. Lina, Kt, Rabi, ya, itu bilangan oksidasinya adalah plus 1. Kemudian yang ketiga, atom-atom golongan 2A. Atom-atom golongan 2A itu ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Sebenarnya ada satu lagi Ra, tidak saya tuliskan karena itu radioaktif ya. Itu punya bilangan oksidasi plus 2. Bebek, mangan cacing, seruput-seruput, banyak. Sebenarnya ada Ra-nya rame-rame ya. Itu adalah plus 2, golongan 2A. Yang keempat, atom-atom golongan 3A. Contohnya B, Al, Ga, In, Tl, ini Tl ya, itu punya bilangan oksidasi plus 3. Bu Alia, gadis Indonesia Tulen. Nah, itu. Terus atom golongan
7A, atom-atom golongan 7A. Atom-atom golongan 7A itu ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Pada senyawa biner itu punya bilangan oksidasi -1. Kemudian atom O itu umumnya adalah -2. O itu adalah oksigen ya. Kemudian unsur bebas contohnya adalah H2, Cl2, O2, N2, Br2, Na kalau nggak ada temennya, K kalau nggak ada temennya, sendirian ya, Al itu juga nggak ada temennya, itu namanya unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Kalau bingung nanti saya beritahu. Lanjut, jumlah bilangan oksidasi senyawa netral, bilox itu bilangan oksidasi ya. Jumlah bilangan oksidasi senyawa netral itu adalah 0. Kemudian yang terakhir adalah jumlah bilangan oksidasi senyawa bermuatan itu sama dengan muatannya. Langsung saja ke contoh soal. Ini ada 2 contoh soal. Tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang bergaris bawah berikut. Jadi ada 2 contoh ini. Yang pertama adalah H2SO4. Yang digarisbawahi adalah atom S. Berarti kita disuruh menentukan bilangan oksidasi atom S. Ya. Yang B ada Cr2O72-. Yang digarisbawahi adalah Cr. Berarti kita harus mencari bilangan oksidasi dari atom Cr. Kita bahas satu persatu dulu. Yang A adalah senyawa H2SO4. Anak-anak, saya pengen tahu H2SO4 itu, kalau kalian tahu ya, ada berapa atom penyusun? Ada 3 ya, yaitu atom H, atom S, dan atom O. Ada 3 penyusun atom, ya, H, S, dan O. Jumlahannya ada 2. Jumlah S-nya ada 1, dan jumlah O-nya ada 4. Maka untuk menentukan bilangan oksidasi S, itu caranya kayak gini. 2 kali BOH. BO itu adalah bilangan oksidasi. 2 ini dari mana? Dari jumlahnya H ini. Kan jumlahnya ada 2. 2 kali BOH ditambah 1 kali BOS. 1 ini dari jumlahnya S, ini kan jumlahnya 1 ya. 1 kali BOS plus O-nya. Jumlahnya ada 4, berarti 4 dikali BOO. BO itu adalah bilangan oksidasi ya. Sama dengan 0. 0 ini dari mana? 0 ini dari ini anak-anak. Ini. Yang aturan ke-8. Jumlah bilangan oksidasi senyawa netral sama dengan 0. Kalau senyawa bermuatan sama dengan muatannya. Ini maksudnya bagaimana yang netral? Ini adalah senyawa netral anak-anak. Itu nggak ada plus minusnya ya, yang di pangkatnya kayak gini tuh. Nggak ada kan yang A, itu berarti termasuk senyawa netral. Ya, tapi kalau B ini, itu adalah senyawa bermuatan. Muatannya adalah -2 atau 2-. Ya. Nah, kembali lagi ke sini yang A itu adalah senyawa netral, maka jumlahnya adalah 0. Langsung kita masukkan. Tadi awalnya sini ya. Nah, kita masukkan selanjutnya adalah bilangan oksidasinya H, itu kalau kalian lihat pada aturan tadi, itu adalah +1. Jadi 2 dikali +1. Kemudian bilangan oksidasinya S itu belum kita ketahui karena yang dicari ya. Jadi tetap kita tulis ini 1 kali BOS ditambah bilangan oksidasinya O itu adalah -2. Kalau kalian lihat pada aturan-aturan tadi ya, berarti 4 dikali -2. Bilangan oksidasinya O adalah -2 sama dengan 0. 0 mengikuti dari atas ya. Terus 2 dikali +1 itu adalah +2. Dalam bilangan oksidasi plus minusnya ditulis ya, +2. Kemudian 1 kali BOS itu sama dengan BOS ya, tetap. Kemudian 4 dikali -2 itu adalah -8. Selanjutnya, sama dengan 0 ya. Selanjutnya, yang kita cari BOS tetap kita tulis. Kemudian +2 ditambah -8
itu hasilnya adalah min 6. Ya, ini kita tulis. Ini saya buat warna hijau karena dari plus 2 ditambah min 8 itu hasilnya adalah min 6 sama dengan 0. 0-nya tetap mengikuti dari atas. Kemudian min 6 ini kita pindah ruas, ya kan? Kita pindah ruas sehingga BOS-nya atau bilangan oksidasi S-nya itu ketemu min 6 ini kalau pindah ruas ke kanannya sama dengan itu akhirnya jadi plus. Sehingga bilangan oksidasinya S adalah plus 6. Ya. Lanjut. Contoh yang kedua. Yang kedua adalah Cr2O72-. Nah, senyawa ini itu tersusun dari berapa atom? Ada 2 atom, yaitu atom Cr, dan atom O. Cr-nya jumlahnya ada 2, atom O-nya berjumlah 7. Maka kalau kita disuruh menentukan bilangan oksidasi atom Cr, maka kita tuliskan kayak gini. 2 kali BOCr, karena Cr-nya berjumlah 2 ya, ditambah O-nya berjumlah 7, berarti 7 kali BOO sama dengan min 2. Ingat, B ini Cr2O72- itu adalah senyawa bermuatan. Ya, jumlah bilangan oksidasi senyawa bermuatan, kalau kalian lihat pada aturan tadi, di aturan ke-9, itu sama dengan muatannya. Jadi muatannya ini 2 min, maka di sini pun juga min 2. Oke? Nah, lanjut. Ini tetap kita tuliskan 2 kali BOCr, kemudian 7 dikali bilangan oksidasinya O itu adalah min 2, ya. Bisa dilihat pada aturan tadi. Sama dengan min 2. Min 2 mengikuti dari atas. Ya, ini dari muatannya. Terus lanjut 2 kali BOCr tetap ya. 7 dikali min 2 itu adalah min 14 sama dengan min 2. Tetap. Lanjut. 2 kali BOCr, min 14 tadi itu pindah ruas. Ke kanannya sama dengan. Yang tadinya min, kalau pindah ruas jadi plus. Maka 2 kali BOCr dari sini tadi sama dengan min 2 tetap ditulis plus 14. Ya, karena dari min 14 yang pindah ruas. Lanjut. 2 dikali BOCr sama dengan min 2 ditambah 14 itu hasilnya adalah plus 12. Dari sini belum selesai karena kita diminta untuk menentukan 1 BOCr. Kalau ini kan 2 BOCr. Maka untuk menentukan 1 BOCr itu adalah plus 12 dibagi 2. Karena ini kali ya, maka kalau dipindah ke sebelah kanannya sama dengan jadi dibagi. Tapi kalau plus min seperti ini, kalau pindah ke ruas yang berlawanan jadi negatif atau positif, ya. Maka hasil akhirnya adalah BOCr sama dengan plus 6. Oke, plus minusnya harus ditulis. Oke, anak-anak, demikian penjelasan saya mengenai bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Jadi sekali lagi, hari ini kita berkenalan dulu dengan bilangan oksidasi suatu atom ya. Baru minggu depan saya akan membahas tentang konsep redoksnya. Oke. Kemudian ini adalah tugasnya. Silakan dikerjakan LKS halaman 21. Latihan siswa ya. Nomor 4, 3 poin saja. A, C, dan D. Semoga penjelasan tadi bermanfaat. Tetap semangat belajar. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.